bagaimana masyarakat dengan berpariwisata masyarakat bisa menjaga daerahnya, bisa menjaga potensi-potensi yang kalau saya mau bilang Tuhan sudah memberikan. Kenapa kita harus rusak? Berkunjung ke Kabupaten Konawe Selatan, ada sebuah kecamatan yang cukup jarang dikunjungi baik warga Sultra sendiri, apalagi warga dari luar Sulawesi Tenggara. Kecamatan Laonti. Mendengar nama kecamatan ini, bagi orang yang paham tentang geografis wilayah Sulawesi Tenggara, hampir memiliki pemahaman yang sama. Laonti adalah sebuah wilayah kecamatan yang cukup terpencil dari ibu kota kabupatennya sendiri. Hal ini cukup wajar, karena Kecamatan Laonti merupakan kecamatan yang berhadapan langsung dengan Laut Banda. Akses untuk mencapai wilayah ini pun harus melalui transportasi laut. Namun siapa sangka, wilayah yang bagi sebagian orang cukup terpencil ini justru menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Adalah Desa Namu, sebuah desa yang terdiri dari 4 dusun, ternyata memiliki keindahan alam dan bahari yang menakjubkan. Bertolak dari kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, untuk menjangkau Desa Namu, ada 2 alternatif jalur transportasi yang bisa digunakan. Yang pertama dari kota Kendari, langsung menggunakan kapal rakyat menuju Desa Namu, yang memiliki waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Atau alternatif lain, menggunakan kendaraan jalur darat dari kota Kendari menuju pelabuhan rakyat di Desa Kolono Timur, tepatnya pelabuhan Amolengo, dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kapal rakyat menuju Desa Namu dengan jarak tempuh kurang lebih 40 menit. Saat memasuki wilayah perairan Desa Namu, sudah terlihat hamparan perbukitan yang hijau, lautan yang bersih, dan pesisir pantai yang begitu indah dipandang mata. Jumlah kakak di Desa Namu berjumlah 119 kepala keluarga dan memiliki beberapa etnis suku bangsa yang ada di sini. Di antaranya suku yang terbanyak adalah dominan Kolaki, Muna juga ada, Bajo juga ada,
Kuli Susu Buton Utara juga ada. Waboni juga ada beberapa keluarga yang beretnis suku bangsa Waboni. Aktivitas masyarakat keseharian di Desa Namu adalah mayoritas itu melaut, ya melaut, nelayan dalam hal ini adalah nelayan, dan sampingannya adalah pertanian. Ya, pertaniannya di sini ya berkebun. Yang perkebunannya itu adalah jangka panjang seperti penanaman jambu mente, cengkeh, dan juga pala, merica juga ada, lada sebagian. Di Desa Namu dengan sebaran wilayah terdiri dari 4 dusun dengan karakter topografi wilayah dusun yang hampir sama, memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari hutan, air terjun, hingga keindahan pantai dan alam bawah lautnya. Hal inilah yang menggugah sejumlah warga yang terhimpun dalam komunitas Ruruhi untuk menggagas dan mendorong agar Desa Namu dapat dijadikan desa wisata berbasis aspiratif masyarakat. Di Desa Namu ini sudah ada kelihatan, sudah banyak yang bisa kita lakukan dan semua warga saya lihat sering tersenyum. Ini kalau masih ada yang membuang sampah, sepakat tidak? Sepakat. Pertama-tama kami memang sudah bersepakat dengan beberapa komunitas untuk melakukan pendampingan dan penguatan khususnya untuk masyarakat pesisir yang berada di wilayah Konawe Selatan. Nah, sampai hari ini yang kami lihat bahwa pariwisata yang seharusnya menjadi leading sektor, itu menjadi leading sektor dalam usaha untuk penguatan ekonomi rakyat, dalam artian penguatan ekonomi secara total dengan mengikutkan semua partisipasi masyarakat dalam membangun itu. Ini memang inisiatif murni dari teman-teman komunitas, teman-teman Ruruhi dalam mengkampanyekan pariwisata berbasis partisipatif. Kalau sejauh ini kita 3 bulan bekerja. Awal bulan pertama itu memang kami melakukan riset, pemetaan yang sifatnya masih pendekatan-pendekatan sosiologis. Setelah itu baru kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya geografis, topografinya gitu. Dan hasil dari 1 bulan itu kami melakukan yang pertama yang kami lakukan adalah FGD, mengumpulkan semua ide-ide dari masyarakat dalam artian bahasa kami yang paling sederhana untuk masyarakat itu, kalian mau buat apa kampung kalian? Dan hasilnya ada bahwa mereka memang bersepakat untuk membangun daerah mereka dengan yaitu yang tadi saya bilang, bagaimana membangun potensi-potensi yang ada, sumber daya alam yang ada dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Nah, ini penguatan-penguatan ini yang terus kami lakukan sampai masuk ke 3 bulan akhir ini, dan alhamdulillah progresnya lumayan bagus. Masyarakat sudah mulai sadar, ada kesadaran-kesadaran yang sudah terbangun, dan insya Allah ke depan kami akan melakukan lagi gerakan-gerakan yang sifatnya masif untuk kita publikasi mengkampanyekan pariwisata yang memang berbasis dari partisipatif masyarakat itu.
Keinginan masyarakat setempat agar Desa Namu bisa menjadi desa wisata cukuplah besar. Hal ini terlihat dari peran aktif mereka dalam melakukan gerakan-gerakan bersama untuk bisa mewujudkan desa mereka menjadi desa wisata yang benar-benar menjadi destinasi wisata alam dan bahari unggulan di Kabupaten Konawe Selatan khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Nah, yang sekarang yang kami lakukan itu adalah manajemen tourism yang coba kita bangun. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, kalau kita bicara masalah infrastruktur, itu juga mungkin nanti aparat desa, kepala desa dan bersama dengan aparatnya, saya dengar katanya ke depan nanti mereka akan memprioritaskan dana desa untuk membangun infrastruktur yang khususnya untuk mendukung pariwisata desa Namu ini. Kepedulian masyarakat selama ini terhadap kebersihan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem sekitar sangatlah kurang, karena belum memahami betul aspek kepariwisataan yang sesungguhnya mereka sudah miliki di alam Desa Namu. Atas dukungan program aspiratif berbasis masyarakat yang digagas oleh tim Ruruhi, perlahan cara berpikir masyarakat Desa Namu mulai mengarah kepada pentingnya pelestarian alam dan lingkungan demi terjaganya potensi pariwisata yang sesungguhnya sudah ada sejak lama di wilayah ini. Gerakan swadaya dari tim Ruruhi untuk mewujudkan Desa Namu sebagai salah satu desa wisata di Sultra belum mendapatkan banyak respon dari pemerintah. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka, karena bagi tim Ruruhi, kekuatan utama untuk mewujudkan Desa Namu sebagai desa wisata sesungguhnya adalah di sisi aspiratif dan komitmen besar masyarakat Desa Namu itu sendiri. Yang kemarin-kemarin suasana Desa Namu ini memang sudah agak jauh berbeda sekali, Pak. Kalau saya banding dengan tahun-tahun kemarin atau sebelumnya, memang sudah sangat-sangat jauh berbeda. Pertama-tama masyarakatnya saya lihat ini sudah mulai merubah, berbenah diri, sudah mulai mau maju, nggak mau lagi ketinggalan. Kami tidak punya komitmen apa-apa, hanya kami semata terpanggil dengan nurani untuk membangun. Mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan ini bisa bermanfaat terhadap orang banyak yang pada umumnya di Desa Namu, masyarakat Desa Namu. Kami ingin lihat sektor pariwisata itu menjadi prioritas utama khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Kenapa pariwisata sangat penting? Karena global isu sekarang, orang lebih banyak membicarakan tentang tambang. Dengan pariwisata, kita bisa melakukan proteksi terhadap masifnya gerakan tambang ini. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain adalah bagaimana masyarakat dengan berpariwisata, masyarakat bisa menjaga daerahnya, bisa menjaga potensi-potensi yang kalau saya mau bilang Tuhan sudah memberikan. Kenapa kita harus rusak? Segala bentuk implikasi positif yang akan terjadi jika benar-benar konsep desa wisata ini terwujud nantinya akan diserahkan kembali kepada masyarakat Namu, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak kunjungan wisata ataupun implikasi positif lainnya.